pengkajian fisik pada anak, di mana pengkajian fisik pada anak untuk mengetahui kondisi fisik anak dari kepala sampai kaki atau yang disebut dengan head to toe. Yang pertama kali kita periksa adalah bagian kepala, leher, dada, perut, genitalia, dan kaki. Yang pertama kali kita lakukan adalah mencuci tangan dengan menggunakan hand rub dengan 6 langkah mencuci tangan. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan sarung tangan. Kemudian kita sapa anaknya, apabila ada orang tuanya kita sapa. Pada anak-anak yang sedikit besar akan memudahkan kita untuk berkomunikasi atau komunikasi secara langsung. Tapi apabila pada anak-anak yang usia balita dan batita, kita usahakan komunikasi kepada orang tuanya, kemudian kepada anaknya, atau bila perlu gunakan mainan sebagai pengalih perhatian. Yang pertama kali kita inspeksi, kita lihat kesadarannya dengan menggunakan Glasgow Coma Scale. Kemudian kita lihat kulitnya pucat atau tidak, kemudian kita lihat pernapasannya sulit atau tidak, dan kita lihat komunikasinya sulit atau tidak. Kemudian adalah pemeriksaan antropometri, di mana pemeriksaan antropometri ini guna mengukur berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar perut, dan lingkar lengan atas dengan menggunakan meteran. Untuk pengukuran tinggi badan, apabila anak dapat berdiri, gunakan meteran gantung, dan apabila anak tidak mampu berdiri, gunakan meteran dengan posisi anak tidur lurus. Panjang rata-rata anak bayi antara 48 sampai 50 cm. Selanjutnya pengukuran berat badan dengan menggunakan timbangan, di mana timbangan normal seorang bayi baru lahir adalah 2.500 sampai 3.000 gram. Kemudian kita hitung lingkar kepala anak dengan menggunakan meteran. Maaf ya adik ya. Pengukuran lingkar kepala ini untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami makrosefalus, mikrosefalus, atau normalsefalus, yaitu lingkar kepala normal seorang anak antara 33 sampai 50 cm. Kemudian kita lakukan perhitungan lingkar lengan atas dengan menggunakan meteran. Maaf ya adik ya. Di sini 10. Nilai normal lingkar lengan atas adalah 10 sampai 12 cm. Kemudian kita lakukan perhitungan lingkar dada dengan nilai normal 30 sampai 35 cm. Maaf ya adik. Nilai normal lingkar dada pada anak adalah 30 sampai 35 cm. Kemudian kita lanjutkan untuk perhitungan lingkar perut. Di mana nilai normal lingkar perut seorang anak adalah 31 sampai 35 cm. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Dimulai dengan menghitung pernapasan pada anak.
dengan meletakkan tangan di atas dada, kemudian dihitung sejak dada mengembang selama 1 menit. Napas normal pada seorang anak yaitu 30-40 kali per menit. Kemudian berlanjut untuk menghitung nadi dengan arteri femoralis dengan menggunakan 3 jari. Nadi normal seorang anak adalah 120-130 kali per menit. Dilanjutkan dengan menghitung suhu pada anak dengan meletakkan termometer pada bagian aksila. Hitung temperatur pada anak apakah mengalami hipotermia atau hipotermi. Nilai normal suhu pada anak adalah 36-37,5 derajat Celcius. Setelah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kita lakukan untuk pemeriksaan bagian kepala. Yang pertama kali kita lihat bentuk kepalanya, simetris atau tidak. Kemudian kita lihat rambutnya, bersih atau tidak, dan kita lihat persebaran rambutnya rapi atau tidak, dan kita lihat bagian ubun-ubunnya sudah terbuka atau belum. Kemudian kita lanjut pada bagian telinga, simetris atau tidak, kemudian sejajar atau tidak dengan mata, kemudian bentuk telinganya seperti apa dan ada gangguan pada telinga atau tidak. Kemudian kita lihat respon pendengarannya dengan menggunakan mainan ini. Apabila tidak ada ini, gunakan garpu tala untuk melihat respon pendengarannya, apakah dia dapat mendengar dengan baik. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada mata, kita lihat matanya simetris atau tidak, bentuknya sama atau tidak. Kemudian saat dia membuka dan memejamkan mata, apakah ada ketertinggalan antara salah satu matanya. Dan kita lihat refleks matanya dengan menggunakan pen light dengan sekali pencahayaan. Refleks yang normal adalah ketika pupil mengecil kemudian menjadi besar. Kemudian kita lihat matanya kotor atau tidak, dan kita lihat apakah ada sklera pada matanya. Setelah pemeriksaan mata, kita berlanjut pada pemeriksaan hidung. Kita lihat apakah hidungnya simetris atau tidak, apakah kemampuan pernafasannya normal atau tidak. Kita minta anak untuk bernafas dengan cara menekan salah satu bagian hidungnya dan minta anak untuk bernafas. Kemudian di hidung sebelahnya. Kemudian kita berikan rangsangan bau, apakah anak ini dapat mencium bau dengan normal atau tidak. Kemudian kita lanjut pada bagian mulut, kita lihat bagian mulutnya kering atau tidak, pucat atau tidak, dan bila perlu gunakan tong spatel untuk melihat bagian lidahnya apabila terdapat tonsil pada mulutnya, dan kita lihat giginya apakah ada lubang atau tidak. Beralih ke leher, kita lihat pada bagian trakeanya apakah terdapat pembengkakan pada vena jugularisnya atau terdapat penonjolan pada lehernya. Kemudian kita lakukan pada pemeriksaan dada. Pada pemeriksaan dada dapat dilakukan pemeriksaan 2 sistem, yaitu sistem pernapasan dan sistem kardiovaskular. Adik-adik, pada sistem pernapasan kita lakukan inspeksi, yaitu kita lihat pergerakan dadanya dan naik turunnya. Apakah ada ketertinggalan pada saat adik ini melakukan inspirasi. Jika ada skor, maka dapat menghambat pergerakan dada pada saat inspirasi. Kemudian kita lihat ada lesi atau tidak, ada luka atau tidak, dan pada saat bernapas apakah dia memakai otot-otot pernapasan dapat kita lihat dari bagian pundak sampai ke bawah tulang rusuk saat melakukan inspirasi. Kemudian selanjutnya kita lakukan teknik perkusi untuk menentukan batas-batas paru dan batas-batas organ dengan cara membandingkan sisi kanan dan kiri, kemudian mendengarkan dari bagian atas paru sampai bawah paru. Selanjutnya kita lakukan teknik palpasi pada paru
apakah tangan dan tangan kiri kita terlihat naik bersamaan atau tidak. Jika terdapat massa, maka tak ada keterlambatan antara tangan kanan dan tangan kiri. Dan kita raba apakah ada nadi icterusnya. Selanjutnya kita lakukan auskultasi dengan meminta anak untuk menarik nafas dengan menggunakan stetoskop. Anak melakukan pernapasan yang didengarkan oleh stetoskop. Oke adik, tarik nafas. Tarik nafas lagi. Ya, tidak ada cairan. Bila terdengar suara seperti cairan dan suara wheezing atau wangi, maka diduga pernapasan mengalami kegangguan. Selanjutnya kita lakukan teknik untuk memeriksa kardiovaskular. Kita lihat pada bagian luar jantung apakah terlihat pucat atau tidak, ataukah terlihat kebiruan. Jika terlihat kebiruan, diduga kekurangan oksigen dan atau terlalu banyak mengandung karbon dioksida. Kemudian kita lihat pada bagian kapilerasinya. Kita tekan. Kemudian kita lihat apakah kulit kuku kita kembali menjadi merah atau tidak. Jika kembalinya lambat, diduga ada gangguan fungsi jantung. Normalnya adalah setelah 2 detik setelah kita pencet. Kemudian kita lihat pada bagian tangan apakah mengalami clumping finger. Clumping finger adalah ujung jari lebih besar daripada pangkal-pangkal jari di bawahnya. Kemudian kita raba nadinya. Nadi terlihat, kita tekan, kita raba. Ada nadi atau tidak, cepat atau lambat, teraba atau tidak. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan auskultasi, yaitu mendengar suara jantung dengan menggunakan stetoskop. Tekan pada suara jantung. Bunyi jantung normal adalah berbunyi redup. Jika ada suara tambahan di antara bunyi redup atau setelah bunyi redup, diduga memiliki gangguan pada jantung. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian gastrointestinal. Oke adik, kita lihat pada bagian kondisi perutnya. Kita lihat apakah terasa kenyal atau tidak, karena pada orang yang mengalami tetanus perutnya akan mengalami kekakuan. Kemudian kita lihat ada pembuluh darah atau tidak di bagian perutnya, dan kita lihat ada luka atau tidak, dan kita tanyakan berapa kali sehari BAB. Kemudian kita dengarkan bising ususnya. Kita bagi dahulu perut menjadi 9 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk mengetahui bising usus dapat kita dengarkan menggunakan stetoskop. Pada bagian kiri terlebih dahulu. Jika terdengar bunyi bising usus, kita lihat apakah bunyinya lebih cepat atau tidak. Apakah bunyi bising usus berbunyi normal? Jika lebih dari 20 kali per menit, diduga mengalami hiperperistaltik usus. Kemudian kita lihat denyut nadinya di perut. Selanjutnya kita lakukan perkusi pada bagian 9 perut. Jika terdapat massa, maka bunyinya akan mengencang kemudian meredup, dan jika terdapat cairan, maka bunyinya akan menjadi timpani. Selanjutnya kita lakukan palpasi, kita tekan perutnya, terasa kenyal atau tidak, dan terasa kaku atau tidak. Kemudian kita lihat organ pada heparnya dengan cara menekan tangan pada bagian tulang rusuk dan meminta anak untuk menarik nafas. Tarik nafas ya adik. Kemudian kita taikkan dari bawah hingga ke atas tulang rusuk. Apabila terdapat pembesaran hati, maka dapat diukur jika hati melebihi dari tulang rusuk.
dan kita hitung menggunakan jari berapa besar hatinya. Kemudian kita periksa pada bagian kandung kemihnya, apakah terasa keras atau tidak. Untuk memeriksa bagian ginjal, kita tekan pada bagian ginjal dan meminta anak untuk tarik nafas. Adik tarik nafas ya. Kemudian lakukan pada ginjal sebelah kanan. Untuk memeriksa apakah ada asistes pada bagian perut, kita lakukan dengan cara menekuk bagian sebelah perut. Kemudian kita lakukan pada bagian sebelahnya. Apabila terjadi asistes, tangan yang kita pegang pada perut sebelahnya akan merasakan adanya gelombang karena adanya cairan. Atau bisa kita lakukan dengan teknik perkusi, yaitu dengan cara memiringkan anak. Kemudian kita lakukan perkusi pada bagiannya. Kita lakukan pada bagian sebelahnya. Jika terjadi asistes, maka bunyinya dari simpani akan meredup ke bagian bawah. Kemudian kita lanjutkan untuk pemeriksaan genitalia. Pada anak laki-laki kita lihat bentuknya, warnanya, sudah hitam atau belum. Kemudian kita lihat apakah ada kelainan bentuk. Kemudian kita pegang pada bagian penisnya, kita lihat lubang ureternya untuk mengeluarkan urinnya. Apakah ujung penisnya ada di atas, di bawah, atau pas di tempat pengeluaran uretra. Kemudian kita raba skrotumnya, apakah testisnya sudah turun atau belum. Kemudian kita tekan apakah ada semacam bola. Jika ada, kita rasakan yang sebelah satu atau yang keduanya sudah turun, terlihat bolanya atau tidak. Kemudian pada alat genital perempuan kita lihat bentuknya, warnanya, apakah ada kelainan, labia minoranya dan labia mayoranya, apakah ada diskus atau tidak, apakah ada bau atau tidak. Pada bayi yang baru lahir, tidak apa-apa jika ada darah atau kemerahan, itu wajar. Namun jika ada pada anak yang sedikit besar, dicurigai terjadinya infeksi. Kemudian kita lihat apakah anak ini mengalami haid lebih cepat atau tidak. Jika mengalami haid lebih cepat, maka perkembangan sistem reproduksinya mengalami perkembangan yang lebih cepat. Pemeriksaan yang terakhir adalah pada bagian kaki. Kaki adik. Kita lihat pada bagian kakinya normal atau tidak, antara kiri dan kanan sama atau tidak, telapak kakinya normal atau tidak. Kemudian kita gerakkan lututnya ke atas, kita tekuk. Kemudian kita lihat apakah ada udem atau tidak dengan cara menekan pada bagian tulang kering dan pada bagian punggung kaki. Jika ada udem, maka kulit tidak akan kembali dalam waktu 2 detik. Selanjutnya kita lihat pada bayi, kita lakukan pemeriksaan bagian dengan menggerakkan tangan pada bagian telapak kaki. Kita lihat apakah ada refleks atau tidak. Jika ada refleks, maka bayi ini normal mengalami refleksnya. Oke, saya kira itu saja yang dapat kita lakukan pada pemeriksaan anak dari kepala sampai ke kaki. Kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan dari hasil kegiatan kita tadi. Terima kasih.